Selamat sore Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita akan bersama-sama kembali bersekutu di dalam Persekutuan Lansia 5 Juli 2021. Kita masih bersekutu secara online, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita pada sore hari ini adalah sampai garis akhir. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan lansia yang Bapa karuniakan kepada kami pada sore hari ini. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada sore hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan, penuh cacat celah dan dosa ini. Biarlah Engkau sendiri yang memakai menjadi alat di dalam tangan-Mu, hanya karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi bahan perenungan kita pada sore hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yang demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, saudara-saudara, hidup manusia, perjalanan hidup seseorang itu bisa diibaratkan bermacam-macam. Bisa diibaratkan, digambarkan sebagai jalan yang naik turun, yang berliku-liku, yang penuh pemandangan indah, penuh angin topan. Bisa digambarkan sebagai laut yang tenang, tetapi juga laut yang bergelora. Nah, di dalam bacaan kita pada sore hari ini, perjalanan hidup kita itu digambarkan sebagai pertandingan. Perjalanan iman bisa digambarkan seperti sebuah pertandingan. Saudara-saudara, kalau ada suatu pertandingan lari, tentu akan diawali di garis awal, start bersama-sama. Kemudian masing-masing pelari berlari di lintasannya masing-masing. Sampai akhirnya semua pelari itu mencapai garis akhir atau garis finish. Dan bagi pemenangnya itu akan diberikan medali. Nah, saudara-saudara, lomba pertandingan lari itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Yunani kuno. Karena apa? Karena pertandingan lari itu tidak memerlukan alat pertandingan yang paling sederhana. Dan pada saat itu di dalam pertandingan lari di zaman Yunani kuno, bagi pemenangnya itu bukan diberikan medali, tetapi diberikan mahkota yang terbuat dari daun-daunan. Nah, tentunya mahkota ini tidak awet, sebentar akan menjadi kering dan layu. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita pada sore hari ini, perjalanan hidup manusia itu bisa diibaratkan seperti pertandingan, dan itu yang sudah dijalani oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis surat yang kita baca bersama-sama tadi kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius ini masih sangat muda. Dia yang akan melanjutkan tugas-tugas pengabaran Injil Paulus di tengah dunia ini. Saudara-saudara,
Paulus menuliskan surat kepada Timotius ini dari dalam penjara. Saat itu Paulus di penjara dan menantikan hukuman apa yang akan ditimpakan kepadanya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akhir hidupnya itu sudah dekat. Tentu saja Paulus merasakan hal itu karena hukuman yang akan diterimanya adalah hukuman mati. Dan itu yang dipercaya oleh gereja awal sebagai hukuman yang harus dijalani oleh Paulus. Nah, menyadari hal tersebut, Paulus menyampaikan amanat perpisahan, pernyataan terakhir, keinginan yang terakhir, pesan-pesan yang terakhir. Dan itu adalah umum dilakukan pada gereja yang awal. Dan bagian yang kita baca tadi merupakan bagian dari amanat perpisahan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius khususnya, tetapi juga kepada jemaat pada umumnya. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan apa yang sudah dilakukannya selama hidupnya, pertandingan yang sudah dijalaninya. Timotius diharapkan dengan menerima surat ini, Timotius tahu juga apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya selanjutnya. Timotius yang masih muda, yang akan melanjutkan tugas pekabaran Injil itu, supaya tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tetap berpegang kepada firman Tuhan dan jangan terpikat pada perkataan-perkataan manusia. Supaya Timotius berhati-hati supaya tidak termakan masuk di dalam ajaran-ajaran yang sesat. Supaya Timotius lebih kuat menjalani tugasnya, supaya Timotius bisa bertahan seperti Paulus juga sudah bertahan untuk memegang ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Supaya Timotius tetap kuat menjalankan tugasnya untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudara, perjalanan hidup Paulus tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Seperti yang kita ketahui, Paulus itu menganiaya orang-orang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya. Nah, akibatnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus membenci Paulus. Kemudian ketika Paulus sudah bertobat, Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, jemaat juga curiga. Jangan-jangan ini nanti Paulus melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan akhirnya Paulus itu dipenjara dan menantikan hukumannya. Di dalam penjara, saudara-saudara, Paulus merasa sendirian. Dia ditinggalkan kawan-kawannya, dia sebatang kara, mengalami kekecewaan, mengalami masa-masa yang sulit. Dan dia tahu itu adalah akhir hidupnya. Saudara-saudara, Paulus melalui semuanya itu seperti pertandingan yang dijalani sampai garis akhir. Dengan memelihara iman yang teguh, seperti di dalam ayat yang ke-7, Paulus itu menjalani hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang sudah dijalani oleh Paulus, apapun hasilnya, tetapi Paulus sudah sungguh-sungguh bertanding di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang dialami oleh John Stephen Ahwari. Dia berasal dari Tanzania dan dia mengikuti Olimpiade di Meksiko tahun 1968 melalui cabang olahraga maraton. Nah, ketika dia menjalani pertandingan lari itu, saudara-saudara, dia mengalami kram pada ototnya sehingga dia jatuh.
Karena dia jatuh, akibatnya sendi lututnya itu bergeser dan lengannya itu sakit sekali. Mengalami semuanya itu, dia terluka, dia cedera. Apa yang dilakukan oleh John Stephen Akhwari ini? Kita akan melihatnya di dalam video berikut ini. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh John Stephen Akhwari adalah tetap berlari sampai garis akhir, sampai finish. Kemudian ketika dia selesai pertandingan itu, dia menyelesaikan pertandingan itu walaupun dengan kaki yang pincang-pincang, dengan jarak waktu yang sangat-sangat lambat. Dia masuk ke garis finish itu ketika pemenangnya sudah mendapatkan medali. Tetapi orang-orang yang ada di stadion itu tetap memberikan tepuk tangan kepada John Stephen Akhwari. Karena dengan keadaan kaki dan tangan yang cedera itu, dia tetap menyelesaikan pertandingannya. Kemudian ketika di dalam suatu wawancara, dia ditanya mengapa dia tetap melanjutkan pertandingannya. Dia mengatakan, negaraku tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk memulai sebuah pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan itu. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, kita menjalani pertandingan kita masing-masing. Yang kita hadapi, yang harus kita lawan bukan orang lain. Tetapi yang menjadi lawan kita adalah apa saja yang bisa menghambat kita untuk menyelesaikan pertandingan kita. Pertandingan iman kita untuk sampai garis akhir, kita tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Banyak hal bisa menjadi lawan kita, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu nama besar. Tetapi bisa juga masalah-masalah yang kita hadapi, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah kesehatan yang tidak selesai, entah itu ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, ketidakpastian seperti yang kita alami saat ini. Dengan pandemi ini, kita benar-benar sering merasakan ketidakpastian dan ketidakmengertian. Mungkin kita merasakan takut ketika kita dilupakan. Semuanya itu bisa menghambat perjalanan iman kita untuk setia mengikut Tuhan. Saudara, perjalanan kita mungkin tidak mudah, seperti yang dialami oleh Akhwari. Perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita mungkin sulit, mungkin kita terjatuh, mungkin kita cedera, mungkin kita terluka. Perjalanan pertandingan yang harus kita jalani
mungkin tidak mudah, tetapi marilah kita tetap bertanding dengan sungguh-sungguh. Marilah kita menyelesaikan pertandingan iman kita sampai ke garis akhir. Kita tidak tahu seberapa lama, seberapa panjang perjalanan yang harus kita tempuh. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak sendirian. Roh Kudus akan menyertai kita, menopang kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir hidup kita. Dan seperti di dalam ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa mahkota kehidupan itu sudah tersedia baginya. Bukan hanya mahkota dari daun-daunan yang akan layu, tetapi mahkota kehidupan, mahkota kehidupan yang abadi disediakan Tuhan bagi kita seketika kita setia sampai garis akhir hidup kita. Seperti di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu pada sore hari ini yang mengingatkan dan menguatkan kami kembali supaya kami setia sampai garis akhir hidup kami. Setia mengikut Tuhan, setia percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan, menopang, dan menolong kami. Biar kami menjalani pertandingan iman kami masing-masing dengan penuh sukacita bersama dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian persekutuan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua, menguatkan dan mengokohkan kita. Selamat sore.